Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Ku Diberi Belas Kasihan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kami umat manusia. Engkau juga yang menghendaki kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kasih tersebut terhadap sesama kami. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Amsal pasal yang ke-14 ayat 31 berkata begini. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Tema renungan di hari ini, mengasihi orang miskin dan lemah adalah memuliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, pasti di antara kita banyak yang sudah pernah mendengar suatu istilah dalam bahasa Latin yaitu Imago Dei. Ini suatu istilah yang didasarkan pada Kejadian 1 ayat 26-27 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu tokoh yang pertama kali mempopulerkan istilah Imago Dei yaitu Bapa Gereja mula-mula bernama Irenaeus sekitar abad 2 Masehi. Selanjutnya diikuti oleh tokoh-tokoh yang bernama Tertullianus, Agustinus dari Hippo, bahkan teolog-teolog reform seperti Luther dan Calvin. Saudara-saudara, pada dasarnya ayat ini menggunakan bentuk paralelisme antitetik khas kitab Amsal. Dua kalimat yang saling bertolak belakang untuk menekankan pilihan. Di sini yang dikontraskan adalah penindasan terhadap orang lemah dan belas kasihan kepada orang miskin. Amsal 14 ayat 31 berakar pada doktrin Imago Dei, bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, memperlakukan orang lemah dengan semena-mena bukan hanya masalah sosial, tetapi pelanggaran terhadap gambar Allah itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama secara jelas mengatakan
bahwa Allah secara konsisten berpihak kepada orang miskin, yatim, janda, orang asing. Ulangan 10 ayat 18, Mazmur 68 ayat 6. Maka belas kasihan kepada yang tertindas adalah bentuk ibadah yang nyata, bukan sekedar aksi sosial. Dengan kata lain, ketika kita membaca ayat renungan hari ini, hendak memberi makna penting bahwa penghinaan terhadap orang lemah adalah penghinaan terhadap Sang Pencipta. Penting untuk dipahami dan dilakukan bahwa hukum Allah tentang kasih terhadap sesama bukanlah kasih yang abstrak, tetapi kasih yang tampak dalam perhatian yang sungguh-sungguh nyata terhadap mereka yang miskin, tertindas, dan sangat membutuhkan bantuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan motivasi firman bagi kita semua. Yang pertama, pasti kita semua sangat hafal bahwa hukum terutama di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, berbicara soal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Selanjutnya secara jelas dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yesus menekankan bahwa salah satu cara terbaik mengasihi Tuhan yaitu lewat mengasihi orang-orang yang kesusahan dan sangat membutuhkan pertolongan. Jadi, salah satu patokan penting jika Anda ingin melihat dan menilai kualitas kekristenan Anda, maka nilailah dari dasar-dasar ini. Sudahkah Anda mengasihi orang-orang lemah di sekitar Anda? Yang kedua, relasi kita dengan sesama mencerminkan relasi kita dengan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan kasih lewat tindakan nyata, bukan sebatas teori belaka, atau terhenti dalam perkataan, ataupun hanya lewat status-status di media sosial. Lebih baik satu kasih yang nyata daripada 1000 kasih sebatas teori belaka. Dan yang terakhir, memotivasi kita soal salah satu doktrin penting juga dan sangat bermakna, yaitu imitatio Dei, artinya meniru Allah dan meneladani Allah. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak, menjadi murid Kristus sejati berarti berjalan bersamanya, berpikir seperti Dia, bertutur kata seperti Dia, dan bersikap seperti Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kesempatan kami boleh belajar tentang firman-Mu di saat ini. Firman ini meneguhkan iman percaya bahwa kami semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, biarlah kami selalu meneladani Engkau, ya Tuhan Allah. Biarlah hidup kami semakin taat dan setia di hadapan Engkau. Diberkatilah kami semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Diberkatilah dalam keluarga masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan ini. Tuhan pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.